Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap anugerah-Mu yang besar, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini, sebentar kami mau belajar firman-Mu, kami minta Roh Kudus memberikan kepada kami semuanya pengurapan yang baru, bahkan Bapa Surgawi menurunkan roh hikmat dan wahyu kepada kami semuanya, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian yang baru saat kami mempelajari firman Allah pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Engkau telah membajak setiap hati kami dengan pujian penyembahan kami. Sehingga setiap hati kami menjadi bejana atau tanah yang baik, yang siap untuk diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berkati setiap anak-anak Allah yang telah hadir pada malam hari ini, baik yang ada dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam hadirat yang sama, kami ada di dalam frekuensi yang sama, hati kami disatukan. Terima kasih, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, salam semuanya. Walaupun cuaca hujan, ya, tadi waktu ngobrol-ngobrol sebelum acara ini, ya, ada yang udah hujan dari sore, dari pagi, ya, tapi kita percaya kita ada di dalam rumah, jadi nggak kehujanan. Ditanya begitu ya. Yang penting biasanya kalau hujan itu jaringan-jaringan wifi kadang-kadang terganggu. Tapi malam hari ini kita percaya Tuhan tetap melindungi dan kita bisa tetap mengadakan online discipleship dengan lancar malam hari ini. Ya, Bapak Saudara, malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin telah kita bahas bersama-sama. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang ya bagaimana Allah menunjuk kita dijadikan sebagai duta-duta perdamaian. Ya, jadi urutannya begini, saudara ya. Jadi pada waktu ya Allah sendiri yang berjanji atau Tuhan Yesus mengatakan, aku meninggalkan damai sejahtera bagi kamu. Damai itu diberikan kepada Anda, sekarang boleh Anda miliki di dalam diri Anda, dan Anda merawat, menjaga, jangan sampai damai itu dicuri oleh iblis, dan terus damai itu ditingkatkan kapasitasnya sampai memerintah di dalam hatimu, sehingga damai itu menjadi damai yang melampaui segala akal. Amin. Bahkan damai itu melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Orang yang melimpah dengan damai sejahtera, ya, mereka baru bisa melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi duta-duta perdamaian. Ya, kalau Anda masih krisis dengan damai, dalam dirimu nggak ada damai, Anda nggak bisa menjadi duta perdamaiannya Allah. Amin. Nah, Allah telah memodali Anda sebuah damai sejahtera yang kualitasnya tidak seperti yang dunia berikan. Ya, jadi sekarang kita sebagai anak-anak Allah, kemanapun kita pergi, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau, hai engkau yang membawa damai, karena engkau disebut anak Allah. Ya, jadi orang yang membawa damai itulah anak Allah. Itulah duta-duta kerajaan Allah, duta-duta perdamaian. Amin. Nah, dalam segala aspek yang kita lakukan, ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelayanan, saudara, kita lihat, ya, apakah Anda melakukannya ada di daerah damai sejahtera? Apa yang Anda kerjakan itu ada unsur damainya atau tidak? Ya, nah saya percaya kalau soal Anda bisa menjadi berkat bagi lingkungan Anda, ya, itu bisa ya dengan mudah ya dilakukannya. Tapi sekarang ya yang perlu dikoreksi adalah ketika seseorang telah memasuki peperangan rohani, ternyata ya mereka jadi orang yang geram. Mereka jadi orang yang kejam sekali. Bahkan ya kadang-kadang dalam doa peperangan rohani, bunyinya itu kadang-kadang semacam ancaman, semacam seperti suatu melampiaskan kegeraman gitu loh, ya.
Kadang-kadang ada juga yang disertai dengan hujatan-hujatan dan sebagainya kepada yang disebut musuh-musuh yang ada di depan kita. Amin. Yang ada di hadapan kita. Ya. Nah, memang saudara, hukum yang lama mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Tuhan Yesus telah merevisi atau meningkatkan kapasitas atau kualitas daripada hukum itu. Ya, kalau hukum pertama, hukum yang lama dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi ya, sekarang hukum yang kedua yang dibuat oleh Tuhan Yesus ya, dikatakan apa? Ya, kasihilah sesama manusia dan kasihilah juga musuhmu. Dan berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Ya, pada waktu kita mengerti apa yang sudah Tuhan Yesus revisi ini, kenapa Tuhan Yesus melakukan revisi tersebut? Ternyata, saudara, kerinduan daripada Bapakmu yang di surga itu, menurut Kolose pasal 1, ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara boleh baca kembali. Tadi malam sudah saya bahas ya. Kolose 1 ayat 19 dan 20, disitulah kerinduan hati Bapak. Ternyata hati Allah Bapak ini ingin berdamai dengan segala makhluk. Ya, Allah Bapa ingin berdamai dengan segala makhluk. Lah, apa yang diinginkan oleh Bapak ini harus Anda adopsi. Harus Anda mengerti, Anda pahami, lalu Anda kerjakan dan Anda lakukan, baru Anda disebut sebagai anak-anak Bapak di surga. Ya, kalau tidak, saudara, Anda nggak sah, nggak pantas untuk menyebut diri Anda sebagai anak Allah kalau Anda tidak bisa menjadi duta-duta perdamaian atau membawa damai bagi sesama atau segala makhluk tersebut. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ada ayat-ayat yang mengatakan hancurkan iblis ya. Ya, itu ada ya. Tapi Roh Kudus satu hari memberikan satu nasihat atau teguran ya kepada kita, bunyinya begini ya. Jangan engkau berlaku kejam kepada mereka, sebab bila kau lakukan itu terhadap mereka, engkau akan menjadi sama dengan mereka. Nah, Bapak Saudara, jadi kalau kita kepancing dengan musuh kita, memang musuh itu selalu menggoda, mengganggu, mengintimidasi, bahkan kadang-kadang membuat kita jengkel, membuat kita emosi, membuat kita marah. Ya, kalau orang melayani awalnya dia happy, dia enjoy melayani seseorang ya. Nanti kalau yang dilayani itu bandel gitu ya, iblis yang di dalamnya itu mungkin gak keluar-keluar, nanti yang melayani jadi jengkel. Kalau udah jengkel nanti biasanya emosinya naik. Nah, kasihnya hilang, damainya mulai lenyap. Yang ada apa? Mulai kegeraman terjadi. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, itu jangan sampai terjadi kembali. Lah oleh sebab itu kita harus belajar, ya, karena orang kita sedang dilatih oleh Bapak Surgawi. Menghadapi segala sesuatu, harus senjatanya adalah damai sejahtera. Supaya apa? Supaya ke depannya Anda bisa memenuhi apa yang ditargetkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia di muka bumi pernah berkata, dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Nah, Bapak Saudara, ya, sekarang kita ngerti, ya. Jadi kita harus tahu, ya, bahwa kita, ya, sebagai anak-anak Bapak surgawi, kita harus sempurna seperti Dia, ya. Bagaimana supaya sempurna? Dimulai saudara kesempurnaan itu dari damai yang ada di dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, kalau Anda tidak bisa melakukan semuanya ini, nanti saudara, ya, proses kesempurnaan itu akan terhambat, ya. Nah, oke, saudara.
ada yang mulai bertanya begini, ya, Pak, ya, apakah cara-cara seperti itu, ya, itu alkitabiah atau tidak, ya, alkitabiah atau tidak, ya. Nah, ya kita lihat dulu ya. Nah, ini tar sedikit ya. Next. Saya buka slide-nya dulu ya, Saudara. Nah, ya. Oke, sudah di sini. Nah, apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Ya. Jadi kebiasaan lama di mana orang Kristen diajar untuk memerangi penguasa-penguasa di udara dengan membakar dengan api, kadang-kadang menciptakan bom untuk setan, ya, dan berbagai macam cara untuk menyiksa si iblis dan setan-setannya. Ternyata itu bertentangan dengan kehendak atau keinginan daripada hati Bapa. Ya, nah konsep perang menurut perang manusia di bumi itu berbeda dengan konsep perang yang ada di dalam hatinya Bapa. Atau dengan kata lain, konsep perang mereka tidak alkitabiah. Ya, Allah Bapa sebenarnya ingin memperdamaikan dirinya dengan mereka semua. Bahkan sampai Allah Bapa ini mengorbankan anaknya yang sulung sehingga darahnya juga menjadi darah pendamaian bagi segala makhluk, ya. Nah, sekarang perhatikan satu kebenaran ini, yakni ayat yang terkenal tentang perlengkapan senjata orang beriman, ya. Kita semua pasti tahu ayat ini, ya, yang ditulis dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Ini perlengkapan senjata rohani, ya. Dikatakan ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi ayat 11 ini menganjurkan supaya kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dalam peperangan rohani, Allah menyediakan perlengkapan-perlengkapannya. Ya. Nah, ayat yang ke-12 katakan, ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, ya. Nah, sekarang perhatikan ayat 14 dan 15 dan 16-nya, ya. Nah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ya. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, ya, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita perhatikan di sini, ya, ada perlengkapan senjata Allah, ya. Hendaklah engkau punya ketopong, namanya salvation atau keselamatan, ya. Pedangnya adalah firman, ya. Nah, baju sirahnya adalah keadilan, ya. Ikat pinggangnya adalah kebenaran. Perisainya namanya iman. Nah, ada satu lagi perlengkapan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya.
namanya kasut. Kasut itu ditaruhnya di kaki untuk berjalan. Nah, untuk bagian kasut ini, Alkitab mengatakan, ya tadi ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Jadi ini dalam rangka perang, Saudara. Perang dengan siapa? Dengan musuh. Musuhmu bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat di udara. Nah, waktu kita menghadapi musuh-musuh itu, Anda disuruh mengenakan perlengkapan itu. Gunakan itu apa? Helm, ketopong, ya, keselamatanmu. Lalu pakai pedang firman, ya, berbaju sirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, pakai perisai iman. Lalu kamu harus mengenakan, ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, sekarang apa artinya kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu? Ya. Apa artinya kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ketika kita menghadapi musuh yang ada di depan itu? Kalau kita mengerti hatinya Bapa yang ingin berdamai dengan mereka, kita tahu, Saudara, manusia diperdamaikan dengan Allah, ya, karena mereka mendengar suatu kabar namanya Injil. Injil itu adalah kabar sukacita, ya. Beritanya adalah Allah begitu besar mengasihi manusia sehingga dia korbankan anaknya. Barang siapa percaya kepada Yesus, nanti mereka akan kembali kepada Bapa. Terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan dengan Bapa. Nah, sekarang kita tahu, ya, Bapak ingin berdamai dengan musuh. Sebenarnya itu bukan musuhmu. Dalam peperangan rohani, sebenarnya ini antara kubunya Allah dan kubunya si musuh, ya, baik itu setan maupun roh-roh yang lainnya. Tapi yang dimusuhin adalah Allah. Ketika Anda diselamatkan, sekarang Anda ada di pihak Allah, betul? Lalu Anda ditugaskan oleh Allah untuk ikut berperang. Diberi perlengkapan senjata-senjata itu. Salah satunya adalah kakimu harus mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kepada siapa? Kepada musuh-musuh itu. Ya. Nah, sekarang ini perhatikan, ya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, ya, pengertian atau istilah ini masih baru atau enggak lazim. Ya. Mana ada musuh-musuh diberitakan Injil. Injil itu kan hanya untuk manusia. Selalu gitu ya. Tapi kita perhatiin, kenapa dalam peperangan melawan musuh yang bukan darah dan daging itu, Anda diberi perlengkapan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang dihadapi siapa? Dan kenapa ada perlengkapan namanya kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Coba renungkan sedikit. Ya. Ketika Anda menghadapi musuh, dan yang namanya musuh itu bukan darah dan daging atau sesama, pasti itu makhluk-makhluk di alam roh, ya. Kenapa di situ Anda dilengkapi juga dengan perlengkapan untuk rela memberitakan Injil damai sejahtera? Untuk siapa?
Pasti untuk yang Anda hadapi, bukan? Benar nggak? Nah, coba simpan dulu dalam hati. Nanti tanya Roh Kudus. Ya, awal-awalnya kami juga sedikit canggung. Karena itu sepertinya nggak lazim. Pokoknya Injil itu hanya untuk manusia. Ya, ternyata Injil itu untuk segala makhluk, termasuk manusia, termasuk makhluk-makhluk yang ada di alam roh juga. Ya, nah nanti kita lihat, kita buktikan bahwa Injil itu untuk segala makhluk. Baca Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat ke-16. Perhatikan ya. Nah, kalau Anda baca yang di Matius, ya itu hanya katakan pergilah beritakanlah Injil gitu ya. Tapi sekarang kita lihat. Markus 16, 15 dan 16 ini sangat jelas. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Nah, perhatikan ya. Jadi Tuhan mau kita pergi ya. Kemana? Ke seluruh dunia ini. Ya. Untuk apa? Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ya. Jadi Injil atau gospel itu untuk segala makhluk atau segala ciptaan. Ya. Nah, segala ciptaan, semua yang diciptakan oleh Allah dulu dan yang sekarang sedang bertentangan atau bermusuhan dengan Allah, mereka perlu diselamatkan. Ya, nah makanya Injil harus diberitakan. Kerelaan untuk memberitakan Injil itu, ya, tergantung yang mengenakan kasutnya. Ketika Anda berperang dengan roh-roh tersebut, ya, kalau Anda nggak memberitakan Injil kepada mereka, betul nggak? Ya, mungkin dia bisa keluar juga dari tubuh orang itu atau dari tempat yang Anda usir di situ, bisa keluar terjadi seperti itu. Ya, walaupun nggak Anda beritakan Injil. Tapi saudara, ya kita lihat ada perintah pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Anda punya kesempatan. Ya, mungkin ya itu adalah kesempatan untuk makhluk-makhluk itu boleh diperdamaikan kembali dengan Bapak di sorga. Amin. Nah, sekarang perhatikan saudara. Ya, jadi jelas sekarang Injil itu harus dikabarkan ke segala makhluk yang berbeda di atas bumi, yang maupun yang ada di alam surgawi, yakni alam roh, ya, atau things in the heavens. Berarti tempat-tempat surgawi atau alam roh. Nah, Paulus menulis dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Targetnya apa? Semua harus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ya. Nah, siapa yang di langit? Siapa yang di bawah bumi? Kalau Anda yang di atas bumi, lah Anda boleh katakan mungkin itu manusia. Nah, semua harus bertekuk lutut. Ya.
kepada Allah. Nah, sekarang ya, Injil itu sekarang diperuntukkan untuk segala makhluk, baik yang di bumi maupun yang berada di alam surgawi. Itu arti kata ditaklukkan di dalam ayat di atas, berarti takluk karena diperdamaikan melalui darah Tuhan Yesus. Gagasan bahwa mereka akan takluk karena dihajar, ya, cara perang Anda dengan kasar menghajar mereka, sehingga Anda membuat mereka babak belur, nampaknya justru tidak mungkin, bukan, untuk mereka mau berdamai, ya, dengan Bapak Surgawi. Ya, yang ada apa? Unsur balas dendam. Awas ya, hari ini aku kalah, nanti aku datang lagi bawa teman saya. Jadi saling mengancam satu dengan yang lain, ya. Nah, terus 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 28. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, Bapak Saudara, Allah Bapa sekarang sedang bekerja melalui gerejanya, dibantu oleh Roh Kudus untuk menaklukkan musuh-musuhnya Tuhan Yesus, ditaklukkan di bawah kakinya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, yaitu kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Siapa yang tidak termasuk takluk kepada di bawah kaki Kristus? Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa. Jadi kalau Anda masih berpikir Bapa dan Yesus itu sama, nah di sini Anda bingung. Ya, siapa takluk kepada siapa? Ya, siapa takluk kepada siapa dan siapa tidak takluk kepada siapa? Ya, nah, ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapak itu beda dengan Tuhan Yesus. Ya, nah, Bapak sekarang sedang melakukan pekerjaannya, yaitu apa? Menaklukkan semua musuh-musuhnya Yesus, ditaklukkan di bawah kakinya Kristus. Amin. Ayat 28 katakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, nah, ini peristiwa nanti akhirnya akan sampai pada puncak, ya, langit baru, bumi baru. Ya, ketika langit baru, bumi baru, ya, tugas Yesus dan Yesus telah dirajakan dalam kerajaan 1000 tahun sudah selesai. Ya, disitulah Yesus mulai menaklukkan dirinya masuk kepada Bapa, sehingga Bapa menjadi yang utama, ya, menjadi semua di dalam semua, ya. Nah, sekarang mulai ngerti ya, sedikit. Oke, ya, kita lanjutkan, ya, karena tidak membahas tentang itu, tapi saya lihat di sini, ya. Ada muncul pertanyaan, ketika kita bicara tentang memberitakan Injil kepada orang mati dan para setan ini, lalu ada orang mulai tanya, Pak, ya, apakah Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil kepada orang mati dan setan? Dan itu tidak ditulis di dalam Alkitab. Ya, nah, ada pertanyaan mengenai pemberitaan Injil ini kepada orang mati dan kepada setan-setan ini. Mengapa tidak pernah tercatat pada masa Tuhan Yesus di dunia? Ya, dan di situ tidak ada catatannya bahwa Tuhan Yesus pernah memberitakan Injil kepada setan dan orang-orang mati. Nah, kenapa? Nah, sekarang saya beri jawabannya. Ya, tentu saja itu belum dapat dia lakukan karena tawaran tentang keselamatan bagi mereka sedang dikerjakan olehnya. Ia belum mengucurkan darahnya bagi mereka dan belum ada yang dapat ia janjikan.
sebelum transaksi pembayaran akan dosa itu dia selesaikan dulu di kayu salib. Ya. Jadi sebelum darah itu membayar, betul enggak? Belum ada jaminan. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus hanya bisa memberikan janji kepada orang-orang yang dilayani selama 3,5 tahun itu. Ya, jadi Tuhan Yesus hanya dapat menjanjikan bahwa mereka akan mendengar suaranya dan suara anak-anak Allah yang lain. Tetapi setelah semuanya genap dibayar dengan darahnya di kayu salib, berita itu baru disampaikan dan mulai diajarkan melalui rasul-rasulnya. Amin. Dan diteruskan kepada kita saat ini. Itu alasannya kenapa Tuhan Yesus tidak ditulis. Dia memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk itu. Kenapa? Dia belum bereskan transaksi pembayaran dengan setan itu, ya. Nah, itu belum dibereskan. Dan dia tidak punya materi namanya darah untuk menebus manusia. Yang bisa dilakukan hanya dia berjanji. Nanti kalian akan mendengar suara anaknya, suara anak Allah. Nah, ya, nah baru setelah pembayaran itu boleh sekarang diadakan, ya. Nah, Yohanes 5 ayat 25. Coba lihat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dilayani dan para muridnya pada waktu itu, ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati, ya, akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, perhatikan. Karena transaksi pembayaran belum dilakukan, Yesus hanya berkata, ya, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar, ya, suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Lalu banyak orang bilang begini, Pak, itu kan mati rohani. Ya, itu kan mati rohani. Bukan orang-orang mati seperti itu, Pak. Itu enggak? Orang yang mati rohani harus kita beritakan Injil supaya orang itu kembali punya semangat dan percaya kepada Tuhan. Tapi bukan orang mati, Pak. Orangnya masih hidup, tapi rohaninya yang mati. Ya, apakah seperti itu? Nah, coba kita lanjutkan. Ya, jangan dipotong ayat 25-nya toh. Anda lanjutkan ayat 28 dan ayat 29. Ya, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya. Yang di kuburan mati apa? Bukan mati rohani. Itu mati beneran. Dan itu benar-benar orang mati. Amin. Akan mendengar suaranya. Dan itu sama seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi Tuhan sedang bicara tentang kepada siapa? Kepada roh-roh orang-orang mati. Ya, nah, perhatikan ya. Nah, sekarang nih, ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, ada konsekuensi bagi yang percaya dan yang tidak. Ternyata bagi si mati ini, itu sama seperti orang hidup. Saya ketemu dengan orang hidup, saya beritakan Injil.
Ada yang membuka hati, ada yang percaya, ada yang tidak juga. Betul nggak? Bagi yang percaya, sesuai dengan janji firman Tuhan, yang percaya akan selamat, yang tidak percaya akan dihukum. Hal yang sama juga berlaku untuk orang-orang mati juga dan roh-roh yang lainnya. Ketika Injil itu diberitakan ya kepada makhluk-makhluk itu, kalau mereka percaya, mereka akan hidup, bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi kalau mereka tidak percaya, mereka akan bangkit untuk dihukum. Lah itu bedanya. Ya. Lalu muncul pertanyaan, Pak, emangnya ada orang mati yang masih nggak mau percaya? Ya, orang mati itu masih punya jiwa. Kalau selama hidup jiwanya itu keras, ya, walaupun dia sudah mati, jiwa yang ada di sana itu tetap keras juga, ya. Kalau selama hidupnya dia suka membantah, ya, dia itu sudah mati, jiwanya tetap aja, ya. Nah, karena apa? Yang dibentuk oleh nyawa selama di dunia ini, jiwa yang keras seperti itu. Nah, itu yang keluar dari tubuh bersama dengan nyawanya. Dengan apa? Roh orang itu. Amin. Nah, kita ketemu makhluk-makhluk seperti ini. Makanya kalau Anda mulai pelayanan di dalam roh, nanti Anda akan mengetahui mekanismenya. Ya. Tapi kalau Anda hanya pelayanan secara daging, pelayanan secara mimbar doang, nggak pernah melayani dalam mekanisme roh. Tentang perkara-perkara roh seperti ini, Anda akan awam sekali. Ya, nah kalau dikatakan roh-roh yang kita jumpai itu hanya satu, kenapa mesti Anda diberi karunia untuk membedakan roh, betul nggak? Nah dalam pelayanan, kami kadang-kadang berjumpa dengan berbagai macam tipe, ya, aneka macam roh, dan kami minta kepada Roh Kudus, pada Bapak Surgawi, untuk apa? Memberikan penerangan, penjelasan. Kira-kira ini roh jenis apa? Ya, kami tidak memprediksi sendiri. Nanti Roh Kudus memberikan konfirmasi. Ini roh ini roh ini roh ini. Ya, pernyataan itulah yang kita tangkap dan kita lakukan sesuai dengan instruksinya. Ya, nah dalam pelayanan seperti ini. Lah, Bapak Saudara, hal-hal lain tentang kehendak hati Bapak dan sebagainya dapat kita temukan dalam tulisan-tulisan para rasul, yang terbanyak adalah tulisan daripada Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus. Nah, Bapak Saudara nanti Anda bisa melihat dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, karena Paulus ini berbicara dalam pelayanannya, yaitu pelayanan yang masuk dalam dimensi roh, ya, dalam dimensi roh. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi, Pak, betul nggak? Bagaimana supaya kita ini dalam peperangan tidak mengalami serangan balik? Itu sangat menjengkelkan, ya. Anda perang, Anda menolong orang, Anda membersihkan daerah, Anda melakukan sesuatu dalam peperangan rohani untuk membela gereja Anda, membela bangsa Anda, membela keluarga Anda, ya. Tapi ujung-ujungnya Anda kena serangan balik. Kena serangan balik. Lah, ini paling sering dialami oleh orang-orang yang suka melakukan doling. Tahu doling? Doling itu adalah doa keliling, ya. Serangan balik dari setan-setan itu ternyata datang terutama dalam bentuk gangguan dalam kemerosotan ekonomi si pelayan pelepasan atau tim doling, ya. Dan juga selain masalah ekonomi merosot, terjadi kekacauan di dalam rumah tangga atau perpecahan di dalam tim pelayanan atau gereja mereka. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan, ya, doling, doa keliling dan para pelayan pelepasan ini target empuk untuk diserang balik oleh si iblis biasanya, ya. Nah, di banyak gereja, di sini, saudara, ya, di banyak gereja akhir-akhir ini banyak dibangkitkan kegerakan doa, di mana-mana ada para pendoa syafaat,
Dan biasanya mereka juga menjadi tim doa keliling atau doling tersebut, ya, yaitu mengelilingi kota dengan mobil biasanya sambil beramai-ramai berdoa untuk mengusir roh-roh jahat dari kota mereka, ya. Nah, kami pernah melakukan peperangan untuk kota Jakarta. Ya, kami bagi, ya. Jadi ada 10 mobil ceritanya. Ayo coba kamu wilayah sana, wilayah sana, wilayah sana, wilayah sana, muter. Nanti kira-kira jam sekian kita kumpul lagi di Plaza Sentral, ya. Waktu itu kita masih ada di Rumah Doa Segala Bangsa, sering melakukan untuk acara kegiatan KKR atau seminar-seminar gitu ya. Nah, kami lakukan dulu ini, mau KPP atau apa ya, memenangkan kota Jakarta itu dulu ya. Sebar dulu ya, keliling kota Jakarta seperti itu ya. Nah, itu lakukan dengan naik mobil, ada dalam satu mobil itu beberapa orang yang di situ ya, mulai berdoa dari mobil itu. Nah, mulai teriak-teriak dari mobil. Yang di luar nggak dengar tuh. Yang dengar di dalam mobil itu saja. Ya, sambil dia ngomong apa saja nih ya. Nah, nanti kalau udah deket daerah apa, dia mungkin dapat informasi tentang daerah itu. Dia mulai cecer roh-roh yang ada di tempat itu. Ya, nah, ramai-ramai itu. Ya, kadang-kadang jengkel dengan roh-roh itu, dia marah-marah dengan roh-roh itu tersebut. Ya, nah, Bapak Saudara di sini ya, saya tidak beranti doa kelilingnya, Saudara. Ya, tetapi cara berdoa seperti itu mendatangkan masalah bagi para pendoa syafaat itu sendiri. Ya, ketika saya membuka pemuridan di tempatnya Koyadi itu di mana itu Hutabumi, ya, ternyata ada beberapa saudara dia yang ikut kelas pemuridan. Ya, nah dia anggota satu gereja, lalu dia bilang gini, Pak, enggak enak. Wah, habis pemuridan ini Pak, kami ada tugas dari gereja. Tugas apa Pak? Doa keliling. Wah, dengan bangga mempersembahkan. Gitu ya. Wah, terus saya bilang, Pak, saya ingin tahu Pak. Ya, kalau Bapak doa itu kira-kira ngomong apa ya? Ya kita perang Pak. Lah perangnya gimana? Saya bilang, ya pokoknya kita babat habis ya. Ya, kita serang kubu-kubu musuh itu. Kita obrak-abrik sarangnya Pak. Ya, ya kadang-kadang kita bom tempat itu Pak. Kita bumi hanguskan Pak kota itu. Wah, terus apalagi? Ya pokoknya Pak, supaya dia kapok, supaya dia jerak, supaya dia tidak mengganggu kita. Nah, kita mulai unjuk gigi di depan dia. Oh, Bapak masih punya gigi sih. Ya, nah saya bilang gini, ya Pak, setelah Bapak biasanya melakukan seperti ini, pernah mengalami kejadian apa Pak? Ya, Bapak di medan peperangan rohani, Bapak begitu gagah. Setelah itu sampai di rumah, ada apa Pak? Oh iya Pak, pernah Pak. Ini yang akan saya tanyakan juga. Ya, dalam kelas pengajaran seperti ini, mumpung ketemu dengan Pak Gideon nih. Ya, mau tanya, kenapa Pak? Setiap saya habis peperangan rohani, ada saja masalah yang terjadi di dalam rumah saya. Ya, istri saya ngomel Pak, anak-anak saya tahu-tahu ini dan itu dan bagainya. Pokoknya ada yang nggak beres saja seperti itu. Nah, kenapa? Lah, saya pernah tanya sama pendeta saya, Pak. Pendeta saya bilang, kamu nggak tutup bungkus dengan darah Yesus ya? Sehingga kena serangan balik itu namanya. Kena serangan balik seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tahu ya. Dari sini kita lihat ya, dan kita jumpai hasil dari doling dari kota ke kota bahwa para pendoa keliling itu segera akan mengalami serangan balik ya. Dan yang paling utama biasanya mereka akan diserang ya dalam rupa kegagalan ya dalam bidang keuangan. Rata-rata sulit untuk mencari atau memperoleh nafkah ya. Beberapa orang yang ada di link pertama di pasukan doling ini ya, kebanyakan mereka ini minta didoakan. Datang ke kelompok kami, minta didoain ya. Lalu setelah ada apa Pak? Apa yang perlu kita bantu? Apa yang bisa kami doakan? Oh Pak, tolong Pak doain. Supaya apa? Supaya hutang-hutang kami cepat lunas. Loh,
Kok bisa hutang banyak begini gimana Pak? Ya, ya nggak tahu Pak. Saya prediksi saya gini loh Pak. Saya pinjam uang ke bank. Pinjam uang ke teman saya. Pinjam uang ke mertua saya. Pinjam pakai uangnya orang tua saya. Ya, saya pakai untuk usaha. Ya. Saya kira biasanya begini bisa lolos, tapi semuanya tertutup dan akhirnya, betul nggak tahu? Duit itu hilang begitu aja Pak. Dan sekarang saya nggak bisa kembaliin semuanya. Bagaimana ini Pak? Lah, saya tanya apa yang sedang Anda lakukan ini? Selain bisnis. Nah, Pak, saya ini ditugaskan ya oleh gereja kami untuk ikut doa keliling atau doling. Wah, langsung saya ngerti. Nah, Bapak doanya pasti marah-marah ya. Doanya pasti ganggu sarangnya setan kan? Ya. Bapak pasti sok arogan di sana. Ya. Nah, itu kesalahannya, Pak. Bukan doa kelilingnya yang salah. Cara doanya yang salah. Ya. Coba kembali pakai perlengkapan senjata Allah. Gak ada itu ditulis dalam perlengkapan itu. Hendaklah kamu menyerang iblis dengan marah-marah. Ada nggak? Kenakanlah senjata marah-marah. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah kenakanlah, ya, hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang diperintahkan nggak Anda lakukan, itu enggak. Justru yang tidak diperintahkan yang Anda kerjakan dalam doa keliling itu. Anda berdoa dengan geram, Anda berdoa dengan marah. Gak heran, iblis balas dendam dengan Anda. Hidupmu kena serangan balik seperti itu. Ekonomimu dihajar habis oleh iblis. Karena dia pencuri, dia pembunuh, dan dia membinasakan. Betul nggak? Nah, pertama yang dicuri adalah damai sejahteramu. Kalau Anda sudah nggak punya damai sejahtera, perangnya pasti marah dengan geram. Ya, nanti Anda akan dibunuh. Mungkin bukan tubuhmu yang dibunuh, tapi yang dibunuh adalah masa depanmu, ekonomimu, kesehatanmu. Betul nggak? Diambil oleh si iblis. Ya, nah yang terakhir dibinasakan, masuk ke neraka. Ikut dia. Karena orang marah harus dihukum. Ya, nah sekarang ngerti ya, kenapa ada serangan balik? Ya, kesalahannya ada di mana? Menjadi pendoa syafaat, tukang doling itu enggak salah. Asal doamu benar. Doa jangan dengan geram. Doa jangan dengan marah. Tapi doa dengan mengasihi. Amin. Siapa yang dikasihi? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Siapa yang dikasihi? Musuh. Amin. Dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Amin. Karena Anda itu adalah anak berkat. Hanya satu yang keluar dari mulut Anda. I bless you. Aku memberkatimu. Amin. Jangan sumpahi dengan sumpah serapah orang itu. Atau makhluk-makhluk itu. Atau dengan ancaman-ancaman Anda. Tugas Anda adalah jadi berkat, penuh dengan damai sejahtera. Hanya satu kata yang keluar dari mulutmu. I bless you. Aku memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ya, pada waktu Anda mulai memberkati musuh-musuhmu, Anda seperti menaruh bara api di atas kepala mereka. Betul nggak? Nah, bara api itu untuk apa? Yang ada di atas kepala. Untuk membakar otak-otaknya jahat mereka itu loh. Sehingga kalau otak jahatnya itu dibakar dengan api, bara api yang Anda taruh di atas kepala mereka itu, nanti mereka akan sadar dan mereka akan bertobat. Amin. Tujuannya cuma satu. Bukan siapa menang, bukan siapa kalah. Amin.
Ya, bukan siapa menang, bukan siapa kalah. Ya, yang berdosa, yang sesat harus diselamatkan. Itu tujuannya. Dalam peperangan itu tujuannya itu merebut, menyelamatkan ya segala makhluk supaya nanti tidak akan dibuang ke Gehenna atau ke neraka. Amin. Ini tugas daripada gereja Tuhan. Ya, karena gereja Tuhan diberi otoritas. Segala kunci-kunci itu sekarang diberikan kepada gereja. Atas alam maut sekalipun Anda boleh ya melakukannya. Amin. Kenapa? Kuncinya ada di tangan Anda. Ya. Nah, sekarang mulai paham ya. Oke, lanjut. Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45. Ya. Nah, ini kisah ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, ya. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Ya, perhatikan Bapak Saudara. Kenapa musuh sehingga balik lagi, dan waktu balik dia tidak seorang diri, tapi bawa temannya, 7 kekuatan lagi, sehingga ya keadaan daripada orang itu bukan tambah baik, tambah jahat, tambah rusak lagi. Kenapa, saudara? Nah, itulah dia balik, menyerang kembali seperti itu. Jangan menciptakan suasana, ya. Kalau musuh itu diusir, tidak enggak? Jangan sampai dia balik lagi. Memang ada sih orang-orang dalam doanya itu, ya dia ngomong begini, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang aku usir, keluar dan jangan balik lagi. Ada enggak? Aku cincang-cincang, aku buang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang aku buang keluar dan jangan balik lagi. Walaupun dia ngomong seperti itu, dia bilang jangan balik lagi, ya. Tapi saya percaya dia akan balik lagi. Kenapa? Karena dia marah. Awas ya, hari ini kamu lukai saya. Ya, aku mau pergi hari ini, ya, ini terpaksa. Aku akan balik lagi nanti. Betul nggak? Nah, dia perginya nggak ikhlas. Perginya terpaksa. Dan dia akan balik lagi nanti. Dan bawa temennya 7 roh jahat tadi itu loh. Karena apa? Anda perlakukan kasar. Amin. Padahal Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh itu harus dikasihi, bukan digebukin, bukan dihajar seperti itu. Ya. Nah, yuk sekarang ya. Efesus 6, 16-17 ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, jadi kalau musuhmu menyerang, Anda punya tameng, perisai, namanya iman. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Kalau toh Anda harus argumen dengan roh itu, yang Anda ucapkan cuma satu, pakai tebas, pakai pedang, yaitu firman. Tuhan Yesus pernah berdialog dengan si iblis. Ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ya, walaupun dia berargumen dengan si iblis itu, tapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah pedang firman. Amin.
Bukan argumen menurut logikanya, tidak. Ya. Nah, untuk memadamkan panah api si iblis, Anda gunakan perisai iman. Amin. Nah, jaga kepala Anda ya dengan ketopong ke keselamatan tersebut. Amin. Nah, oke. Ya. Sejak cara pemberitaan Injil dilakukan, ya, corak peperangan kami menjadi berubah sekarang ya. Pelayanan pelepasan sekarang lebih jauh, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak harus berteriak-teriak. Bahkan berubah menjadi cara penginjilan secara persuasif. Ya, artinya penginjilan dengan cara menghimbau, membujuk, atau diplomatis, lemah lembut tanpa cara kekerasan yang kasar, sebab roh-roh jahat itu tidak perlu meronta-ronta karena disakiti. Dan yang terpenting, mereka tidak ada yang menjadi sakit hati dan tidak mempunyai alasan untuk mengadakan serangan balik. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang bilang begini, Pak, zaman sekarang ya RTM ini kayaknya udah nggak powerful kayak dulu zaman KPP ya. Dulu zaman KPP itu Pak, ya kalau orang RTM nengking setan itu, ya itu radius 10 km teriakannya kedengeran Pak. Itu loh. Meronta-rontanya sampai seperti itu. Kenapa? Tengkingannya dulu Pak. Luar biasa ya. Nah, memang dulu ya kita kasar sekali dengan setan. Ya. Tapi sejak direvisi oleh Roh Kudus, sekarang dengan cara persuasif sering kita lakukan. Dan ini akan membuat pelayanan kita jauh lebih efektif, lebih cepat. Dan orang yang kita layani nggak harus bermanifestasi ya secara kasar gitu, tidak. Ada beberapa orang yang datang ya minta didoain. Setelah kami doain ya, dia hanya cukup menguap saja. Gitu ya. Udah, saya bilang Roh Kudus kasih konfirmasi, sudah lepas dia. Ya, yang nganter, yang biasa lihat orang pelepasan guling-guling, muntah-muntah segala macam, lalu dia bilang, Pak, kok enggak manifest Pak? Kok enggak manifest Pak? Maksudmu apa? Dia bilang, biasanya kan kalau orang itu terikat dengan ini dan itu gitu, dia kan merontak, berontak. Lah ini kok cuma nguap tok dan Bapak sudah bilang selesai. Dia enggak bilang. Nah, Roh Kudus sudah bilang begitu kok. Ya. Lah kok bisa kok enggak merontak, kenapa Pak? Nah, sekarang kamu lihat ketika saya mendoakannya, ya, cara apa yang saya lakukan? Kalau saya pakai cara kasar, itu memancing dia untuk emosi. Sehingga dia akan jadi kasar juga. Betul enggak? Ketika saya melakukannya dengan lembut, dengan kasih, ya, itu musuh-musuh juga akan jadi lembut semuanya. Dan lebih gampang untuk nurut Anda omongin. Ya. Ayo, mulai ini. Ya. Ada satu hamba Tuhan, ya, teman saya juga nih. Saya cerita sesama teman saja, ya. Jadi nggak ada maksud menyindir, menghina, tidak ada, ya. Tapi satu hari saya ngobrol sama dia dan dia sadar akhirnya apa yang menjadi kesalahannya, ya. Dia bilang gini, kamu doanya bagus sih, ya dia bilang gini. Hari ini kamu harus keluar, betul nggak? Tapi kamu nggak boleh manifest, ya. Hanya melalui hidung, mulut, ya, nggak boleh muntah. Kalau perlu hanya pakai keringat saja, atau enggak gitu ya. Nah, terus habis itu dia doain. Tapi cara doanya masih kasar. Ya loh, diancam-ancam, diintimidasi, dimarah-marahin dan sebagainya. Apa yang terjadi, Saudara? Orang itu berontak luar biasa. Ya. Lalu dia tanya sama saya, Gideon, ya, kenapa sudah saya bilang jangan
bermanifestasi kok masih bermanifestasi. Ya. Kenapa dia nggak nurut dengan perintah saya? Ya. Kurang apa, Pak? Kan di alam roh itu tertib. Apa yang kita katakan nanti akan dituruti oleh mereka. Nah, memang kamu sudah membatasi areanya. Dengan kamu bilang, jangan bermanifestasi yang berlebihan. Kalau perlu cukup menguap atau keluar dari keringat saja. Tidak enggak? Tapi bagaimana cara kamu memperlakukan musuh itu, nah itu dampaknya ada. Kalau kamu perlakukan kasar, musuhmu akan kasar juga nantinya bereaksinya. Tapi kalau kamu perlakukan dengan lembut, bahkan dengan penuh kasih dan pengampunan, musuh itu akan lebih cepat untuk bertobat. Targetnya bukan siapa menang, bukan siapa kalah. Targetnya adalah memperdamaikan segala makhluk kepada Bapa. Artinya apa? Buah pertobatannya harus ada. Bagaimana Anda membuat pertobat roh-roh yang ada di dalam diri orang itu? Pernah berpikir begitu atau tidak? Selama ini kita hanya berpikir, lu harus keluar dan gua menang. Betul nggak? Nah, konsep prinsip seperti itu buang jauh-jauh sekarang. Ikuti keinginan Bapakmu. Bapak ingin berdamai dengan mereka. Dan Anda dijadikan sebagai duta perdamaian. Caranya ikutin. Gunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada mereka. Amin. Karena Injil juga buat mereka juga. Ya, Injil buat mereka juga. Ternyata dengan kami injilin, saudara, roh-roh makhluk-makhluk itu lebih cepat keluar daripada saya tengking, saya ancam-ancam. Ya, kenapa? Injil itu kuasa Allah. Injil itu punya kapasitas untuk menyelamatkan, untuk membebaskan semua orang. Amin. Nah, sekarang lihat. Bahkan ya, ketika kami melayani, kami sekarang tidak memiliki kebencian lagi di dalam hati kepada baik setan-setan maupun roh-roh. Walaupun mereka telah melakukan hal-hal yang jahat pada masa lampau kepada kami, ya, sebaliknya sifat lemah lembut semakin memenuhi kami dan namanya takut setan telah hilang sama sekali. Ya, kesadaran bahwa kamilah yang telah menciptakan mereka bersama Tuhan Yesus sebagai malaikat-malaikat yang terbawa-bawa terbuang dari surga karena ulah Lucifer. Jadi damai sejahtera sang pencipta ini menjadi modalnya. Aku pernah mencipta kalian semua dulu bersama Yesus. Dulu waktu aku ciptakan nggak sejelek ini loh. Kamu jadi jelek seperti ini kan ikut itu loh, bosmu itu loh. Ya, si Lucifer dan Abaddon. Sekarang kamu mau nggak balik kepada Tuhanmu yang lama? Ya, jangan ikut itu Lucifer sama Abaddon. Ayo, ikut sama Tuhan Yesus. Ya, ya. Apa boleh? Oh boleh. Ayo sekarang, saya kasih tahu jalannya. Ya, undang dia masuk dalam hatimu. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, ya lah, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Halo, roh-roh itu mulai ada di pihak Tuhan Yesus. Amin. Nah, disitulah dia diterima kembali. Masih ada jalan balik untuk kepada dia, makhluk-makhluk itu. Ya. Nah, nanti darah Tuhan Yesus menebus mereka juga. Berdasarkan Kolose 1, 19-20. Ya, itu dasarnya. Bahwa darah Yesus disediakan untuk segala makhluk. Ya, karena Bapa ingin berdamai dengan segala ciptaan tersebut. Amin. Nah, sekarang kita perhatikan. Dalam pelayanannya, Allah Bapa berkata, dalam pernyataannya Allah Bapa berkata, bahwa hampir semua setan-setan dapat menerima berita Injil dan mungkin bertobat. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara kaget dengan istilah ini. Tapi hanya 2
di antara mereka yang tidak mungkin bertobat dari kalangan setan itu, yakni Lucifer dan Abaddon. Kenapa? Karena mereka berdualah yang telah membangun kesombongan sehingga mereka terkunci, dikuasai oleh roh kesombongan ciptaan mereka sendiri. Amin. Ya, tapi anak buahnya itu bisa dipengaruhi juga. Dulu dia kan terseret, terpengaruh. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu dengan antek-anteknya anak-anak buahnya setan itu, sekarang Anda boleh adu pengaruh. Ya, adu pengaruh. Satu hari ya, kami ketemu dalam pelayanan ya, ada antek-anteknya Lucifer ada di situ. Kami tengking mereka. Keluar kau. Gak mau keluar. Siapa kamu? Wah, aku Lucifer. Dia bilang gitu. Nah, saya bilang ini, Lucifer dari mana? Saya bilang gitu. Karena kami tahu, saudara, Lucifer itu nggak akan masuk ke dalam tubuh orang hidup. Lucifer itu gengsi masuk ke tubuh orang hidup. Dia mau dihargai, ya. Dia pengennya tempatnya Allah Bapa itu loh. Masuk ke tubuh orang hidup itu nggak mau dia, ya. Makanya disuruh antek-anteknya, anak-anak buahnya. Lalu anak buahnya itu ngaku-ngaku dia Lucifer. Lalu kadang-kadang saya bilang ini, kamu Lucifer dari Depok. Lucifer dari mana nih? Bilang gitu ya. Kamu Lucifer dari Wonogiri. Nah, dari kampung Gunung Kidul sana ya. Terus dia cekikian, ketahuan nih. Ya toh? Nah, kamu kan bukan Lucifer. Ya, kamu itu dipengaruhi oleh Lucifer sehingga jadi kaki tangannya Lucifer, bukan? Sekarang saya tanya, ya, apa enaknya kamu ikut Lucifer, mengabdi kepada Lucifer itu? Enaknya apa? Ya, coba saya tanya sekarang. Ya, kalau kamu, itu enggak, berhasil membujuk orang, merusak orang, itu enggak? Kamu pernah dipuji enggak sama Lucifer? Dia bilang, enggak pernah. Ya, kalau kamu gagal melakukan misimu, ya, yang ditugaskan oleh Lucifer, apa yang kamu terima? Saya diseksa. Ya, kerja begitu apa enaknya? Ya, berhasil enggak dapat pujian, tapi kalau gagal, kamu kena vonis disiksa sama dia. Kerja begitu apa enaknya? Mau ganti bos enggak? Saya bilang. Aku juga karyawan. Ya, aku ini juga hambanya Yesus, saya bilang. Ya, bosku beda daripada bosmu. Bosku itu lebih baik. Tahu enggak? Ya, kalau aku berhasil, dia janjikan reward. Nanti aku dapat mahkota. Ya, kalau aku gagal melakukan sesuatu, dia panggil saya. Dia ajarin saya supaya saya nggak gagal lagi nantinya. Saya nggak dimarah-marahin sama bos saya. Nah, enak kan ikut bos saya? Nah, sekarang kamu mau pindah bos enggak? Jadi hambanya Tuhan Yesus. Mau enggak? Jadi memindahkan. Ya, ternyata saudara, ya, ada beberapa setan-setan ya yang kami ketemui dalam tubuh orang hidup itu, mereka mau terima Tuhan Yesus. Mau terima Tuhan Yesus. Karena kami rela menggunakan kasut kerelaan mengabarkan Injil damai sejahtera. Tadi malam dalam diskusi sudah saya katakan, ya, gak semua hamba Tuhan mau. Sebenarnya bukan masalah mau atau tidak. Ini kerelaan, saya bilang. Kenapa disebut kerelaan? Kalau Anda melakukan, ya, memberitakan Injil kepada segala makhluk, ya, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada segala makhluk, konsekuensinya kamu pasti akan dibilang sesat.
Ajaran apa itu? Pasti bilang gitu ya. Tapi saya ambil kasut itu. Tuhan, aku rela. Walaupun konsekuensinya ada. Ya, aku mengerti hati Bapak. Bapak ingin berdamai dengan mereka. Siapa yang mau menjadi juru damainya? Banyak orang pengen menduduki, ya, menjabat sebagai duta perdamaian. Tapi tanpa mau mengenakan kasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera kepada mereka. Bagaimana Anda bisa mendamaikan? Hanya orang-orang yang rela mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera kepada segala makhluk mengikuti hatinya Bapa. Merekalah yang pantas untuk boleh menyandang ya predikat sebagai duta perdamaian. Amin. Nah, ngerti ya? Temanya keren. Duta perdamaian. Kalau saya tanya dari awal, siapa mau jadi duta perdamaian? Ya, semua angkat tangan. Lagunya apa? Perdamaian, 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 perdamaian. Lagunya begitu ya. Nah, pengennya menjadi juru damai. Amin. Tapi sekarang Anda harus tahu bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh seorang juru damai. Dia harus rela mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Nah, jawab sendiri. Memang ada konsekuensinya, ada resikonya, ada harga yang harus Anda bayar. Ya, saya bertahun-tahun mengalami hal seperti ini. Saya tahu artinya dikucilkan. Saya tahu artinya dipandang sinis. Saya tahu artinya dipandang sebelah mata. Ya, saya tahu artinya dibilang sesat. Ya, tapi saya jalan terus dalam pelayanan. Kadang-kadang saya hibur diri saya. Saya tidak cari makan dari mereka. Saya hamba Allah. Saya dipelihara oleh Allah. Amin. Kalau saya hanya mau cari popularitas, saudara, saya nggak akan melayani dalam bentuk pelayanan roh seperti ini. Saya khotbah tentang berkat saja, khotbah tentang urapan, khotbah tentang healing, kesembuhan dan sebagainya. Ya, banyak yang ngundang. Ya, tapi kalau saya bicara tentang prinsip seperti begini ini, sekali orang undang saya, kadang-kadang mereka kapok undang lagi. Bukan mereka sebenarnya nggak tahu ini benar atau salah, ya, karena mereka takut jemaatnya kabur semuanya, ya, jemaatnya kabur semuanya, ya. Nah, ini menunjukkan itu gembala upahan atau gembala sejati. Amin. Nah, sekarang lihat lagi, ya. Dalam perjanjian lama, sebenarnya hukum ini pernah dilakukan juga oleh hamba Tuhan namanya Elisa. Ya, hikmat yang memimpin Elisa dari Dotan ketika gunungnya diserang oleh orang-orang Aram adalah hikmat yang seharusnya kita contoh dan teladani. Ya, hanya musuh kita sekarang bukan orang bersenjata, tetapi roh-roh jahat di udara. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 sampai ayat 18. Baca. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doanya Elisa. Ya, lah Bapak Saudara, kita lihat musuh ini datang mau mengancam Elisa. Taruhannya nyawa. Ya. Lalu salah satu bujangnya pagi-pagi dia keluar, dia kaget karena musuh itu sudah ada di
depan matanya dia gitu. Ya, berapa langkah saja udah nyerbu begitu ya. Dia masuk ke dalam rumah, dia bangunin Elisa yang lagi berdoa. Tuanku, Tuanku, cilaka kita. Kenapa? Itu tentara sudah ada di bawah, ya, mau menangkap kita, membunuh kita semuanya, ya. Nah, si Elisa bilang, jangan takut, ya. Yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada tentara musuh itu, ya. Coba kamu lihat di gunung itu bujangnya keluar, lihat gunung kosong, balik lagi, oh enggak ada. Lalu Elisa bilang, sini, tak doain. Apa yang didoain? Ya, dia membuka mata bujang itu. Terbuka matamu. Mata apa yang dibuka? Mata roh. Ya, ketika dia keluar melihat gunung, matanya bisa melihat karena mata rohnya terbuka. Di gunung itu penuh dengan malaikat bala tentara Allah. Sehingga dia balik lagi, puji Tuhan yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada musuh yang ada di bawah itu. Lalu mereka turun lagi menemui musuh itu. Ketika di hadapan musuh itu, apa yang dikatakan oleh Elisa? Ya, Elisa kata, butakanlah mata orang ini. Tentara itu semuanya buta semuanya. Nah, lalu dalam keadaan buta itu, mereka kan nggak tahu jalan. Lalu ditanya sama Elisa, ya, apa yang kamu cari? Siapa yang kamu cari? Oh, saya mencari Elisa itu. Oh, kamu salah alamat. Iya, tak tuntun ya. Dituntun sama si Elisa. Dibawa ke mana? Dibawa ke alun-alun. Dibawa ke alun-alun, ke lapangan besar seperti itu. Nah, Elisa memanggil raja. Ya, Raja Israel dipanggil juga. Lalu tentara Israel melucuti senjatanya tentara Aram itu. Ya, nah, setelah mereka dilucuti, ya, lalu dibuka matanya lagi oleh Elisa, ya, ternyata mereka kaget. Mereka sudah dikepung oleh tentara Israel dan senjatanya sudah dirampasi semuanya, ya. Lalu raja ini tanya kepada Elisa, sekarang mau kita apain nih tentara Aram ini? Kita bunuh saja ya. Jawab Elisa dalam Raja-Raja 6 ayat 22 sampai 23 katakan gini. Tetapi jawabnya, jangan biasakan kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Amin. Jadi itu sebuah kebiasaan. Musuh dibunuh, musuh ditawan, ya. Tapi ada cara yang baru. Ada cara yang lebih baik daripada membunuh musuh dan menawan musuh. Ya, jangan biasakan kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Ya, apa yang harus dilakukan? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Itu hampir sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah musuhmu. Musuh itu harus diberkati. Bukan dibunuh. Musuh itu harus diselamatkan. Amin. Diberi minum, diberi makan sampai kenyang, suruh pulang lagi ke tuannya. Ya. Nah, lalu disediakannya bagi mereka jamuan yang besar. Dimakan kenyang, ya. Maka makan dan minumlah mereka, sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka, dan sejak saat itu tidak ada lagi gerumbulan-gerumbulan Aram memasuki negeri Israel. Artinya apa? Tidak ada serangan balik. Kenapa? Karena musuhnya dikasihi. Jadi yang masih suka kena serangan balik, berarti reaksimu salah. Anda kasar dengan musuhmu. Amin. Nah, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, ya. Efesus 6 ayat yang ke-12. Ya. Ayat terakhir malam hari ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di
udara, ya. Itulah musuh-musuh kita. Amin. Nah, besok kita lanjutkan lagi ya. Dan besok banyak kesaksian-kesaksian ya dalam pelayanan khususnya yang dilakukan oleh si penulis buku ini yaitu Pak Andreas ya. Nah, besok kita akan membahas ini semuanya. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin ya. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesai ya. Besok kita akan membahas kelanjutannya tentang kesaksian-kesaksiannya banyak ya. Nah, dari kesaksian-kesaksian itu nanti Anda bisa tanya jawab ya. Nah, mungkin besok kesaksian-kesaksian tidak akan saya muat di Facebook ya. Karena pasti banyak hal yang mungkin sulit untuk dicerna dan bisa diterima oleh umum ya. Jadi saya hanya lakukan di Zoom meeting ya. Jadi yang biasa ikut di Facebook silahkan ikut di Zoom ya. Karena kesaksian-kesaksian ini pasti sedikit orang bingung nanti ya. Nah, tadi juga saya agak sedikit ya batasin juga dalam menjelaskan karena kalau di Facebook ini kan kita nggak bisa mengejar orangnya ya. Tapi kalau di Zoom meeting saya kan ada nomor telepon Bapak Ibu Saudara ya.